Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Ilham Saputra Pakpahan. Saya dari jurusan Fakultas Teknik Pendidikan Teknik Otomotif dengan NIM 525212-2003. Kali ini saya akan mempraktekkan atau mempelajari cara menggunakan alat ukur yang dinamakan dial indikator. Nah, dial indikator ini mempunyai fungsi tersendiri, yaitu untuk mengukur suatu keolengan atau kecacatan pada benda kerja dengan cara melihat dari hasil pengukurannya dari dial jarum ini. Nah, sebelum kita masuk ke pengukurannya, pertama kita harus memperkenalkan dulu nama-nama yang ada, nama-nama komponen pada dial indikator ini. Nah, dimulai dari sini, ini yang dinamakan dengan magnetic stand. Fungsinya adalah untuk menempelkan magnet ini ke tempat-tempat ketika kita ingin mengukur pada suatu benda yang sulit dijangkau. Nah, selanjutnya adalah bagian tegak ini yang dinamakan tiang penyangga yang menopang daripada alat-alat di bagian dial indikator. Dan di sini ada yang namanya Gauge beam lock yang fungsinya adalah untuk mengunci daripada tiang penyangga yang mereng tersebut. Nah, di sini ada yang namanya outer ring. Nah, yang untuk mengkalibrasi dari alat dial indikator tersebut. Terus di sini ada yang namanya jarum penunjuk, yang dimana fungsinya adalah untuk membaca hasil pengukuran. Dan di sini adalah terdapat angka-angka yang dimana untuk kita bisa membaca hasil pengukurannya. Lanjut, di bawahnya adalah stem. Terus kita geser ke bawah yang namanya spindle. Spindle ini berfungsi untuk kita meletakkan ujungnya ini ke alat yang ingin kita ukur keolengannya. Lanjut, di sini terdapat yang tulisannya 0,01 mm dan 0,10 mm. Nah, 0,01 mm ini adalah satuan dari tiap-tiap baris dari mulai angka 0 sampai ke arah muter ke arah 360 derajat. Nah, jadi tiap-tiap garisnya ini hitungannya adalah 0,01 mm. Lanjut ke jarum paling kecil di bawah sini. Ini itu hitungannya per satu angkanya adalah 0,10 mm. Nah, jadi setiap kita putar ini dia bergerak satu angka itu dibaca dengan 0,10 mm. Nah, ketika kita sudah mempelajari nama-nama komponen dari dial indikator ini, selanjutnya adalah kita melakukan simulasi pengukuran pada alat ini. Contohnya di sini kita ambil alat hidrometer. Nah, sebenarnya ada penyangga di sini agar tidak oleng ketika ingin diputar, tetapi karena alatnya tidak ada, kita hanya melakukan simulasi saja. Nah, caranya adalah kita tempelkan alat hidrometer ini ke ujung spindle-nya. Kalau begitu, selanjutnya adalah kita putar atau kita kalibrasi di bagian yang kita minim untuk ke angka 0. Nah, ketika jarum sudah menunjukkan angka 0, berarti alat sudah terkalibrasi. Selanjutnya adalah kita putar benda kerja yang akan kita ukur hasilnya dengan cara memutarnya. Kita lihat keolengannya berapa. Baik, sini menunjukkan ke angka 70 atau hitungannya adalah 30. Nah, tadi jarum ketika kita menggunakan hidrometer, keolengannya menunjukkan ke angka 50, lalu balik lagi ke angka 30. Nah, jadi dapat itu sebetulnya harus pertama 0,50 mm dan yang kedua adalah 0,30 mm. Selanjutnya kita menghitung hasil pengukuran keolengan daripada hidrometer tersebut dengan cara pertama kita ambil buku, kita catat hasil pengukuran yang pertama, yaitu 0,50 mm. Ingat, satuannya adalah milimeter. Dan yang kedua, jarum mulai balik ke arah kiri dengan menyentuh angka yaitu 0,30 mm. Nah, baru kita jumlahkan total dari keseluruhan kebalingannya, yaitu mendapatkan hasil 0,80 mm. Nah, ketika sudah mendapatkan hasil, langkah selanjutnya adalah kita bagi dengan angka 2. Kenapa? Karena tingkat keolengannya itu tadi berputar jarumnya ke arah kiri dan ke arah kanan, yaitu di mana keolengannya itu terdapat dari dua arah. Selanjutnya, ini 0,80 mm kita bagi menjadi 2, sehingga mendapatkan hasil yaitu 0,40 mm.
Nah, ini adalah hasil final dari pengukuran alat dial indikator yang tadinya kita ukur dengan alat hidrometer. Jadi bisa dikatakan bahwasanya keolengan dari alat hidrometer ini mendapatkan total keseluruhan hasil yaitu 0,40 mm. Nah, jadi kira-kira seperti itu cara menggunakan serta mengukur alat dial indikator. Jika ada lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.